Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tezul Fakariandi. Saya dari program studi Ilmu Administrasi Negara. NIM saya 2508021142. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Pengaruh dan Tantangan Pendidikan Agama Islam dalam Dinamika Politik di Indonesia. Nah, artikel ini ditulis oleh Siti Kamim, Iswantir, Nuryanti Siregar, dan Yusri Yaldi dari UIN Syekh Muhammad Jamil, Jambe, Bukit Tinggi. Artikel ini diterbitkan di jurnal inovatif Journal of Social Science Research tahun 2024. Jadi, latar belakang dari jurnal ini, penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa pendidikan agama Islam dan politik itu sebenarnya saling berkaitan. Pendidikan agama Islam bukan cuma mengajarkan tentang ibadah dan akhlak, tetapi juga bisa memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kehidupan sosial dan politik. Kemudian di Indonesia sendiri kita bisa melihat kalau kebijakan politik sering berpengaruh terhadap pendidikan Islam. Sebaliknya, pendidikan Islam juga ikut membentuk pola pikir politik masyarakat. Karena itu hubungan keduanya penting untuk dipelajari. Apalagi Indonesia adalah negara yang beragam dan demokratis. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendidikan agama Islam terhadap dinamika politik di Indonesia, sekaligus melihat tantangan-tantangan yang muncul dalam penerapan nilai-nilai Islam di kehidupan politik. Kemudian penelitian ini juga ingin mencari solusi supaya pendidikan agama Islam bisa membantu menciptakan masyarakat yang demokratis, toleran, dan menghargai perbedaan. Di sini ada juga poin selanjutnya, yaitu metode penelitian. Metodenya menggunakan pustaka atau library research. Jadi penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti Al-Quran, hadis, buku, jurnal, dan penelitian terlebih dahulu. Setelah itu semua data dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian hasil dari penelitian ditemukan bahwa pendidikan agama Islam memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan politik di Indonesia. Pertama nih, pendidikan agama Islam ini ikut membentuk identitas politik masyarakat. Nilai-nilai agama yang dipelajari bisa memengaruhi pilihan politik seseorang dan cara mereka melihat berbagai masalah kenegaraan. Kemudian yang kedua, pendidikan Islam juga berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan peran perempuan dalam politik, kalau salah saya. Ketiga, di sini ada dalam sejarah Indonesia, ketika juga pernah digunakan pendidikan ini sebagai alat politik. Contohnya, pada masa Orde Baru, ketika pemerintahan menggunakan pendidikan untuk mendukung kepentingan politik melalui kurikulum dan berbagai program yang dibuat pemerintah. Kemudian selain itu ada beberapa tantangan yang dihadapi. Misalnya, bagaimana cara menanamkan sikap toleransi di tengah masyarakat yang beragam. Munculnya paham radikal dan ekstrim, serta kurikulum pendidikan agama yang masih perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, kawan-kawan. Untuk mengatasi hal tersebut, penulis menyarankan adanya perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas guru, dan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, serta tokoh agama. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah pendidikan agama Islam punya pengaruh yang cukup besar dalam dinamika politik di Indonesia. Pendidikan agama berperan dalam membentuk cara berpikir, sikap politik, dan perilaku seluruh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun nih, pendidikan agama Islam juga menghadapi berbagai tantangan seperti masalah toleransi, pluralisme, radikalisme, dan perlunya perkembangan
kurikulum. Karena itu diperlukan pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif kepada masyarakat agar pendidikan agama Islam bisa menjadi sarana untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan demokratis. Kemudian analisis dan refleksi pribadi saya nih, menurut saya jurnal ini cukup menarik karena membahas isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Pembahasannya juga cukup lengkap karena menjelaskan hubungan pendidikan agama Islam dan politik dari masa ke masa. Tapi menurut saya juga ada punya kelemahan dari jurnal ini. Kenapa? Karena hanya menggunakan studi pustaka, jadi tidak ada data lapangan atau wawancara yang bisa memperkuat hasil penelitiannya. Selain itu, beberapa pembahasannya masih cukup umum dan belum memberikan contoh kasus yang lebih rinci. Kalau saya boleh memberi saran nih untuk jurnal ini, penelitian selanjutnya bisa digunakan tuh melalui metode survei atau wawancara langsung kepada masyarakat supaya hasilnya tuh lebih akurat dan sesuai dengan kondisi saat ini. Oke, secara keseluruhan, jurnal ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan agama Islam bukan hanya soal pendidikan keagamaan, tetapi juga punya peran penting dalam membentuk kehidupan sosial dan politik masyarakat. Karena itu, pendidikan agama Islam perlu terus dikembangkan agar mampu menanamkan nilai toleransi, demokrasi, dan pemersatuan dalam kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.